Sebuah rekaman CCTV mendadak viral dan memicu kemarahan warga. Dalam video tersebut, terlihat seorang perempuan berinisial Y menyiramkan air ke jalan lingkungan perumahan. Namun yang buat heboh, warga menduga air tersebut berasal dari limbah rumah tangga yang bercampur sisa makanan hingga kotoran hewan. Benarkah demikian, atau ada fakta lain yang belum terungkap? Perselisihan antar warga di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang kembali mencuat setelah rekaman CCTV memperlihatkan aksi penyiraman cairan ke jalan lingkungan. Cairan tersebut diduga berasal dari limbah rumah tangga bercampur dengan kotoran hewan. Peristiwa ini terjadi di sebuah lingkungan pemukiman di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Konflik yang kini viral ternyata bukan kejadian baru. Menurut keterangan pengurus lingkungan, aktivitas penyiraman air ke jalan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022. Awalnya warga mencoba menyelesaikan persoalan secara baik-baik. Teguran diberikan, diskusi dilakukan. Bahkan mediasi beberapa kali digelar. Namun menurut warga, aktivitas tersebut kembali terulang beberapa bulan setelah mediasi selesai. Yang membuat warga semakin kesal adalah waktu penyiraman yang disebut sering dilakukan menjelang waktu ibadah seperti sebelum subuh atau menjelang maghrib. Warga mengaku terganggu karena genangan air dan aroma yang dianggap tidak sedap. Di sisi lain, belum ada kepastian resmi mengenai kandungan air yang dibuang tersebut. Meskipun demikian, rekaman CCTV yang beredar membuat kasus ini kembali menjadi sorotan publik. Pertanyaannya, mengapa masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini tak kunjung selesai? Menurut informasi yang beredar, pada tahun 2025, pasangan berinisial A dan Y sempat menjalani mediasi bersama pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, disebut bahwa kedua pihak berusaha menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Warga berharap konflik selesai dan hubungan bertetangga kembali normal. Namun harapan itu ternyata tidak berlangsung lama. Beberapa waktu setelah mediasi, aktivitas penyiraman air kembali menjadi keluhan warga. Puncaknya terjadi pada akhir Mei 2026. Sebuah rekaman CCTV beredar luas di media sosial dan kembali memancing perdebatan. Banyak warga yang merasa kejadian tersebut membuktikan bahwa persoalan lama belum benar-benar selesai. Namun di tengah tudingan yang berkembang, pihak A memiliki penjelasan berbeda. Menurut keterangannya, cairan yang dibuang bukan air bekas mencuci hewan peliharaan. Ia menyebut air tersebut berasal dari bekas pel lantai rumah. Bahkan menurutnya, penyiraman dilakukan untuk mengurangi debu di jalan lingkungan. Perbedaan keterangan inilah yang membuat kasus semakin rumit, karena masing-masing pihak memiliki versi cerita yang berbeda. Setelah kejadian terbaru pada Mei 2026, situasi disebut semakin memanas. Warga yang sudah lama merasa terganggu kembali meluapkan kekecewaan mereka. Dalam proses penyelesaian yang berlangsung setelah kejadian tersebut, muncul dugaan adanya tindak kekerasan terhadap Y. Akibat peristiwa itu, suami Y yang berinisial A kemudian membuat laporan ke pihak kepolisian. Sementara itu, aparat kepolisian mulai melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan dari pihak-pihak yang terlibat. Polisi berusaha memastikan fakta sebenarnya terkait sumber air yang dibuang serta rangkaian kejadian yang menyebabkan konflik semakin membesar. Kasus ini menjadi contoh bagaimana persoalan kecil yang tidak terselesaikan dengan tuntas dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
mulai dari keluhan warga, mediasi yang berulang, rekaman CCTV yang viral, hingga laporan polisi. Semuanya menunjukkan pentingnya komunikasi dan penyelesaian masalah sejak awal. Kini, masyarakat menunggu hasil penyelidikan untuk mengetahui fakta sebenarnya. Apakah dugaan warga terbukti, atau justru ada penjelasan lain di balik peristiwa yang viral tersebut? Ketua RT 0607 Siti Jubaidah dalam keterangannya pada Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan bahwa seorang perempuan berinisial Y sudah melakukan kebiasaan menyiram air ke jalan sejak tahun 2022. Meskipun warga dan pengurus RT berulang kali memberikan teguran hingga mediasi, kebiasaan itu tetap berlanjut. Pada tahun 2025, Y bersama suaminya inisial A sempat menjalani mediasi di Polsek Pasar Kemis dan berjanji menghentikan kebiasaan tersebut. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jika sebuah masalah lingkungan sudah berulang kali dimediasi tetapi tetap terulang, apa solusi terbaik yang seharusnya dilakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti perkembangan kasus-kasus viral lainnya yang sedang menjadi perhatian publik.